kalau sudah dalam kubur Bapak Ibu, datang malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada mayat itu pakai bahasa Arab. Kalau tidak bisa menjawab, dipukul dan disiksa. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau tidak bisa menjawab, mayat itu dipukul pakai palu besar sampai tubuhnya hancur berantakan menempel dengan tanah. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum Bishim Hamasya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Nah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya mengajak saudara semuanya untuk berpikir secara jernih, untuk berpikir dengan akal sehat, di mana saya sering katakan bahwa di luar Yesua Hamasyah tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Termasuk di agama saya yang dulu, di iman saya yang dulu, tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Nah, dalam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sahih, tidak ada jaminan yang pasti tentang keselamatan surgawi bagi umatnya yang sudah meninggal dunia. Padahal semua umat yang beragama, yang menjalankan perintah agama dengan taat, tunduk dan patuh, serta menjauhkan diri dari semua hal yang dilarang oleh ajaran agamanya, agar apabila kelak meninggal dunia mendapatkan pahala, atau dengan kata lain Bapak Ibu, mendapatkan keselamatan surgawi dengan pasti sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh ajaran agama tersebut. Tetapi menurut Quran tidaklah demikian. Kelak semua umat Islam akan mendatangi atau masuk neraka terlebih dahulu sesuai dengan besar kecilnya amal perbuatannya, besar kecilnya dosa yang diperbuat selama hidup di dunia terlebih dahulu. Baru nanti akan diangkat dari neraka sesuai dengan yang tertulis dalam kitab mereka yang mengatakan demikian. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatamam maqdiyan. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu telah menjadi kemestian yang telah ditetapkan. Nah, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang zalim dalam keadaan berlutut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasih, umat Islam mempunyai alasan bahwa mereka dimasukkan ke dalam neraka untuk menebus dosa mereka. Namun hanya sementara. Setelah selesai menjalani hukuman, maka Allah akan mengangkat mereka untuk dimasukkan ke surga. Nah, kalau kita melihat cara ini Bapak Ibu, persis sama dengan cara dunia. Ketika seseorang ditangkap, lalu dimasukkan ke penjara, dijebloskan ke LP, selesai masa tahanan, masa hukuman yang telah ditetapkan, maka orang tersebut dikeluarkan. Nah, ini pemikiran dunia, tidak seperti itu pemikiran akhirat. Alasan dan tafsiran mereka Bapak Ibu jelas bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, bahwa orang yang sudah masuk ke dalam neraka dan surga itu kekal, abadi selama-lamanya. Seperti yang tertulis dalam Quran sendiri yang berbunyi, wala adzabudin akhirati asyaddu wa abqa. Artinya Bapak Ibu, dan sesungguhnya azab, siksa akhirat itu lebih berat dan lebih kekal Bapak Ibu. Nah, di ayat lain saya akan bacakan, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian. Itu artinya yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, maka mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
Siapa yang berbuat dosa? Kalau kita melihat kembali ke Alkitab, di situ jelas sekali tertulis bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, begitu juga di dalam iman percaya saya dulu dikatakan, setiap anak Adam, kullu bani Adaman khata'un, setiap anak Adam, setiap anak manusia pasti melakukan kesalahan dan dosa. Wa ghairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah bagi mereka yang bertaubat, bukan bagi mereka yang masuk agama tertentu, bukan Bapak Ibu. Nah, di ayat yang lain saya akan bacakan, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam ia yamutu fiha wala yahya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam, ia tidak mati dan tidak pula hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, selain contoh 3 ayat Al-Quran, masih banyak ayat lain yang menyatakan bahwa siksa atau azab di akhirat neraka itu kekal dan berat. Dan hal ini didukung oleh pernyataan Nabi Muhammad yang menyatakan demikian. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, setelah penghuni surga masuk ke dalam surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, berdirilah orang memberi pengumuman, hai penghuni surga, tidak ada kematian. Hai penghuni neraka, tidak ada kematian. Semuanya kekal di mana mereka berada. Ini Bapak Ibu hadis yang sahih. Hadis Bukhari nomor 1754. Saya akan bacakan hadis lain dari Abdullah radhiyallahu an. Kata Rasulullah bersabda, setelah penghuni surga dimasukkan Allah ke dalam surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, maka diumumkan kepada mereka masing-masing, hai penduduk surga, tidak ada kematian. Hai penduduk neraka, tidak ada kematian. Semuanya kekal di mana mereka berada. Nah, ini juga hadis sahih Muslim Bapak Ibu, nomor 2435. Oleh karena itu, dalam ajaran iman saya dulu, agama Islam, tidak ada jaminan kepastian yang pasti. Tidak ada jaminan keselamatan yang pasti. Malah yang ada adalah kepastian masuk neraka yang telah ditetapkan oleh Tuhannya. Sebagaimana di ayat yang sudah saya bacakan tadi, Maryam 19 ayat 71. Mungkin timbul pertanyaan dari saudara semuanya, dari para subscriber, dari para penonton. Kalau begitu Bang Pendi, bagaimana caranya supaya bisa masuk surga? Nah, ini pertanyaan yang paling penting. Pasti Bapak Ibu memikirkan, tanpa pertimbangan dengan amal perbuatannya dihisap dosanya. Sulit Bapak Ibu dijawab, sebab Muhammad sendiri tidak tahu akan nasibnya. Pertanyaan tersebut memang sulit menjawabnya, sebab Nabi sendiri sebagai contoh utama, suri tauladan yang paling baik, uswatun hasanah bagi umatnya, selain juga tidak tahu akan nasibnya, apalagi nasib umatnya. Nah, hal ini Bapak Ibu tertulis dalam Al-Quran yang berbunyi, katakanlah, aku, dalam kurung Muhammad, bukanlah rasul yang pertama diutus di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadap kamu. Aku hanya mengikuti apa saja yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanya seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Ayat ini juga didukung pernyataan Muhammad sendiri di dalam hadis demikian. Wallahi inni la arjuluhu khaira, wallahi ma adri wa anna Rasulullah ma yuf'alu bih. Ini hadis sahih Bapak Ibu. Hadis sahih Bukhari 2 nomor 650. Nanti Bapak Ibu kalau nggak percaya apa yang sudah saya bacakan ini, apa yang sudah saya sampaikan ini, Bapak Ibu boleh melihat di Google, boleh mencari di Google. Ini masa internet, masa yang semua terbuka. Masa-masa internet ini Bapak Ibu, banyak sekali saudara-saudara kita dari agama Islam itu meninggalkan agamanya, percaya kepada Adonai Yeshua Hamasiah, Yesus Kristus sebagai Mesias dan Tuhan bagi dunia ini. Demikian, demi Allah katanya, aku hanya mengharapkan kebaikan. Demi Allah, biarpun aku seorang Rasul Allah, namun aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku. Demikianlah baik penyertaan Al-Quran dan hadis sendiri sebagai tokoh nomor 1, sebagai panutan umatnya dan tolak ukur yang paling utama.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi umat Islam di seluruh dunia, pendiri agama Islam tidak dapat memberikan keselamatan bagi umatnya dan tidak tahu nasib keselamatan jiwanya sendiri secara pasti. Lalu bagaimana nasib umatnya? Jawabannya satu, Bapak Ibu. Apa Bang Pendi? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui. Itulah sebabnya Bapak Ibu, orang Islam kalau mati diadakan talkinkan. Kalau mati diadakan talkin, setelah kubur ditutup tanah, lalu tahlilan sehari. Ada yang 7 hari, 40 hari, agar apa? Masuk surga. Seorang anak terkadang harus mengirimkan Fatihah kepada keluarga yang telah meninggal. Kalau sudah dalam kubur Bapak Ibu, datang malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada mayat itu pakai bahasa Arab. Kalau tidak bisa menjawab, dipukul dan disiksa. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau tidak bisa menjawab, mayat itu dipukul pakai palu besar sampai tubuhnya hancur berantakan menempel dengan tanah. Lalu Bapak Ibu, malaikat itu mencongkel mayat tersebut, dibentuk seperti sedia kala. Ditanya lagi, tidak bisa jawab, disiksa lagi. Malaikatnya hanya bisa bahasa Arab. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, mayat yang disiksa itu Maijah, orang Betawi yang tidak pernah sekolah, yang tidak pernah belajar bahasa Arab. Terus bagaimana jawabnya? Dia nggak bisa jawab, mampus lah, dipukul. Itu terus dipukul sama malaikat. Nah ini bagi saya Bapak Ibu, berserah lah ya. Sudah jadi bangkai mayat masih saja disiksa. Maaf Bapak Ibu, saya ketawa bukan mengolok ya. Memang kadang-kadang saya membaca iman saya dulu setelah saya percaya kepada Yesus. Saya kadang-kadang mau ketawa, tapi mau bagaimana ya? Masa sudah jadi mayat masih saja disiksa, dikubur, disiksa. Mampus kau di sana itu. Nah, jadi Bapak Ibu, tidak ada cerita dalam itu, memang ajaran aneh. Sudah jadi bangkai, sudah jadi mayat masih disiksa. Tidak ada cerita dalam Injil seperti itu. Neraka kekal memang sebenarnya tidak layak dan tidak masuk akal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silahkan simpulkan sendiri, khususnya kepada kepada orang-orang yang ingin dimualafkan oleh guru-guru palsu, oleh nabi-nabi palsu. Tolong video ini di-sharekan dan disampaikan atau ditunjukin kepada mereka. Agar apa Bang Pendi? Agar mereka tidak sampai terjun bebas. Mereka tidak sampai terjun bebas nyemplung ke neraka. Mereka tidak terpengaruhi oleh guru palsu, nabi palsu, sehingga mereka meninggalkan Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, di luar Dia, sebagaimana saya katakan di awal, tidak ada keselamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu, saya sudah beberapa hari tidak bersama dengan saudara semuanya. Terus dukung dalam doa, karena saya banyak kegiatan di daerah pedesaan. Terima kasih. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.